Ya, malam pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter bersama Dokter Yanti dan juga saya pastinya. Dan pemirsa, seperti biasanya kalau kita membahas segala sesuatu yang berbau kesehatan, tentunya hanya di Kata siapa? Kata Dokter. Iya, malam hari ini Kata Dokter akan mempersembahkan buat Anda sebuah tema yang sangat-sangat menarik. Karena apa? Mungkin terlihat sepele bagi kita semua, tapi ternyata itu sangat berefek sangat berbahaya kalau kita nggak merawatnya dengan baik. Masalahnya sekarang adalah tema kita malam hari ini adalah cegah sakit mata dan bagaimana kiat serta penanganannya. Bagi Anda di rumah yang mengalami masalah dengan mata, seputar mata, nanti bisa tanya langsung sama narasumber kita malam hari ini yang pastinya cantik dan masih single loh pemirsa. Tapi sebelum itu Dokter Yanti, ya, sebelumnya biasanya Dokter Rama dan saya akan memberikan info yang menarik dan tentunya sehat ya mengenai superfood info untuk mata sehat. Yang pertama adalah buah-buahan pastinya ya. Yang pertama wortel, sayuran. Oh pasti wortel itu mengandung beta karotin, semua sudah tahu. Yang akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan mata. Dan yang kedua adalah telur. Saya suka sekali. Terutama kuning telur. Aduh, memberikan beberapa nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan penglihatan. Makan satu telur setiap hari dapat meningkatkan tingkat lutein dan zeaxanthin dalam darah hingga 25-30%. Mungkin kalau setiap hari saya agak mengurangi, takut ya dengan faktor anak kecil pasti boleh. Berikutnya selanjutnya selain ada wortel, telur, selanjutnya ada ikan salmon. Nah, vitamin A, D dan juga omega 3 yang dikandung oleh salmon tidak hanya bagus untuk otak, namun juga bagus juga untuk mata dan juga untuk tubuh juga. Pastinya. Selain itu adalah alpukat. Lutein dalam alpukat merupakan antioksidan yang sangat penting untuk mata. Nah, lutein berada di area kecil dari retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan sentral, dan alpukat sendiri mengandung jumlah tertinggi lutein bila dibandingkan dengan jenis buah-buahan yang lain. Jadi kalau kita bisa makan alpukat hampir setiap hari. Buah, sayur, dan tentunya alpukat, ikan salmon, telur, wortel adalah buah-buahan dan makanan-makanan yang sangat bermanfaat buat mata kita. Untuk mata. Tentunya hanya ada di Kata siapa info sehat ini? Kata Dokter. Night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. And Bowie, stand by me. Kamu stand by me malam ini bersama kita semua di Kata Dokter ya. Terima kasih kembali bergabung di sini ya Rahel ya. Pemirsa di rumah, malam hari ini seperti sudah saya katakan dengan Dokter Rama bahwa malam hari kita akan membahas tema yaitu cegah sakit mata dan bagaimana kiat serta penanganannya. Tapi sebelum kita panggil si narasumber kita malam hari ini, sebaiknya mungkin Dokter Rama bisa membacakan sedikit profil singkat mengenai narasumber kita malam hari ini. Narasumber kita malam hari ini adalah seorang dokter yang sangat cantik sekali. Single. Tahun 2007 lulus sebagai dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Satu alumni dengan saya. Lulus sebagai dokter mata dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan yang sudah bergabung dengan bermacam-macam organisasi. Ada EOA, Perdami, IMA, ED, dan juga ESCRS, Member Profession. Dan profesi dari dokter cantik kita malam hari ini adalah sebagai dokter mata purna waktu di Jakarta Eye Center. Jadi dari Jakarta Eye Center yang sudah sangat terkenal itu. Langsung saja kita panggilkan dokter cantik kita malam Dokter Syarita Siregar, spesialis mata. Selamat malam dong. Saya manggilnya Dokter Tasya. Halo Tasya. Aduh, dokternya ini dokter apa bukan gitu ya? Kayak model gitu ya. Yuk sambil duduk, silakan duduk ya Dokter Tasya. Dokter Tasya panggilannya akrabnya. Dia lulusnya di bawah saya jauh begitu kan. Jadi sebenarnya saya memanggilnya Tasya gitu, tapi berhubungnya baiklah pemirsa kita panggil dia Dokter Tasya malam hari ini. Dokter Tasya, Cuman dia
dia sudah jadi spesialis. Ya. Nah, Tasya, kalau saya dan Rahma mungkin berpikir bahwa pasti ada sesuatu seorang tuh sampai memilih spesialis mata, ya kan? Tapi sebelum kamu memilih menjadi spesialis mata, apa memang karena papa mama atau memang ada sesuatu? Atau karena pacar? Enggak, mungkin sering kelilipan gitu kan. Atau mungkin sering berulang kali sakit mata bisa juga kan? Sebenarnya sih kalau misalkan untuk memilih spesialisnya itu spesialis mata memang karena waktu itu pas lagi kita kan biasanya kalau misalnya pas dokter umum masih keliling dulu, coba satu bagian-bagian gitu. Dan memang saya lihat di mata itu perkembangannya itu untuk teknologinya paling cepat. Jadi dari situlah makanya saya tertarik untuk masuk ke bagian mata. Dan mata itu adalah walaupun organik kecil tapi merupakan sangat penting dalam tubuh kita. Kalau nggak ada mata kita nggak bisa lihat apapun di dunia ini. Silakan Dokter Rama mau bertanya apa? Kalau kita berbicara tentang mata, secara general dulu nih ya, sebenarnya seberapa penting sih mata itu untuk perawatan yang harus kita lakukan? Iya. Kalau untuk perawatannya itu memang dia penting sekali karena kalau misalkan kita matanya itu tidak sehat itu kan kita jadi susah untuk melihat, kita jadi tidak bisa untuk memahami gitu. Jadi kita untuk membaca, untuk mendapatkan informasi itu banyak juga paling banyak dari bagian mata. Tadi bilangnya mata yang sehat ya kan Rahma ya? Mata yang sehat. Jadi mata yang sehat itu yang seperti apa ya Dokter Tasya? Mata yang sehat pasti kalau secara fungsional dia bisa melihat itu kalau kita pakai alat perhitungannya namanya Snellen chart atau papan Snellen di mana orang itu mempunyai visus atau tajam penglihatan sebesar 6/6. Jadi tajam penglihatannya 6/6. Jadi maksudnya 6/6 itu adalah 6/6 itu adalah kita normalnya itu bisa melihat sejauh 6 meter, di mana orang lain yang pada normalnya itu juga bisa melihat sejauh 6 meter. Jadi kalau saya dan Rama hanya bisa melihat sejauh 4 meter, harus segera menemui dokter Tasya. Sebenarnya jadi jarak mata saya tadi sudah dikatakan ya 6 meter. Jadi kalau seseorang mengalami gangguan pada matanya, nggak bisa melihat dalam jarak waktu tertentu, misalnya 6 meter nggak bisa lihat, harus segera memeriksakan ke dokter mata pastinya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan seperti dokter Yanti dan juga saya sendiri pemirsa, kita adalah dua yang sering sekali menggunakan namanya soft lens ya kan. Jadi terkadang itu dokter berhubung tuntutan pekerjaan dan karir gitu loh Tasya. Terkadang dari soft lens ini sebenarnya akhirnya menimbulkan polemik tersendiri apalagi untuk saya pada khususnya. Dan dia pernah kejadian loh, software-nya hilang. Jadi nanti kita bahas itu ya dok ya. Pemirsa kalau berbicara masalah mata pasti seru sekali perbincangan sama Mari. Tapi kita akan kembali setelah break yang satu, jangan kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dokter. All night long, all night, all night long, all night, all night long, all night, all night long, all night. Ini kata dokter dan sudah ada saya Dokter Rahma, Dokter Yanti dan juga ada Dokter Tasya di sini. Yang cantik dan seksi. Pastinya. Dan tema kita malam hari ini adalah cegah sakit mata dan kiat penanganannya seperti apa. Terkadang kita agak menyepelekan sedikit tentang permasalahan mata. Selalu biasanya. Kamu berarti ya. Nah sekarang kita bisa bertanya lebih banyak lagi seputar mata, pencegahan dan juga perawatannya. Dokter Tasya, tadi sudah saya katakan bahwa ternyata saya dan Dokter Yanti adalah pemakai sejati soft lens ya dok ya. Nanti kita bahas tentang soft lens, tapi sebelumnya itu kalau kita berbicara tentang mata itu kan merupakan salah satu organ yang harus kita jaga kebersihan ya kan ya dok ya. Nah kalau kita berbicara lebih dalam lagi tentang mata, penyakit mata apakah merupakan penyakit yang paling tinggi permasalahannya bagi masyarakat Indonesia ya atau tidak? Ya, termasuk karena memang banyak sekali ternyata pas lagi saya udah mulai praktek memang banyak sekali penyakit mata dan bermacam-macam jenisnya juga. Jenisnya apa saja yang paling sering? Jadi kalau yang paling sering nomor satu adalah kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu adalah kelainan yang membutuhkan kacamata. Kenapa membutuhkan kacamata? Karena ada tiga kelainannya. Jangan bilang buka rahasia di depan kayak tadi ya, makanya atau entah dia menggunakan kacamata atau jika tidak ingin menggunakan kacamata bisa menggunakan soft lens. Jadi kadang-kadang untuk melihat jauhnya tidak jelas atau melihat dekat tidak jelas atau enggak yang astigmat. Jadi bentuk korneanya itu memang ada kelainan juga. Sama refraksi. Itu refraksi. Yang kedua itu kita adalah mata merah atau konjungtivitis. Itu sering sekali. Jadi di bawah mata kalau dibuka itu suka ada lapisan yang berwarna pink
pink kemerahan, Ya. itu suka kadang-kadang kita juga suka merah semua di bagian mata. Itu namanya konjungtivitis. Penyebabnya itu apa ya? Biasanya bisa bakteri, bisa virus, bisa alergi juga bisa. Banyak ya, multifaktor ya. Atau kena bahan kimia atau dari kontak lens juga bisa. Iritasi ya, karena sering itu nggak bersih ya. Kayak Rahma tuh kan udah kontak lens berapa hari baru dicuci gitu kan, bisa begitu. Terus Oke, selain itu apa lagi? katarak. Oh iya, Ya, pernah kita katarak bahas ya. sepertinya sama yang pemilik JSC-nya langsung sepertinya. Berikutnya apa lagi? Dokter Doni Istiantoro pasti. Iya. Berikutnya Pterygium juga sering. Pterygium itu jadi ada Pterygium itu lemak. apa? Mungkin pemirsa di rumah bingung kalau dengar pterygium. Jadi pterygium itu adanya lemak di yang bagian putih-putih mata kita. Oke. Biasanya dia bisa menjalar sampai ke bagian hitam-hitam matanya itu. Oke, itu bukan beda dengan orang-orang awam bilang membelekan tuh bukan ya, lain ya? Beda, Oke, jadi bukan pterygium itu. itu dia memang seperti lemak yang menempel selamanya. Menempel dan Oke. biasanya menyebabkan mata merah juga. Jadi kadang-kadang Oke. pasien mikir kalau itu infeksi kah, tapi sebenarnya itu hanya jaringan lemak aja yang tumbuh di situ. Oke. Dokter, saya tertarik sama yang tadi dokter bilang mata merah. Ya, oke. Terkait dengan soft lens ya dok, langsung nih bertanya. Gini, saya ini adalah seorang yang sering sekali menggunakan soft lens, ya Oke. kan? Walaupun misalkan nyucinya sudah bersih, memakainya pun dengan tangan yang sudah dicuci, tiba-tiba saya pernah tuh, tiba-tiba langsung blek aja merah, tanpa sebab apapun, dan soft lensnya pun tidak ada di dalam mata, sudah dikasih keluar. Tiba-tiba langsung merah, iritasi, gatal banget rasanya. Kenapa? Jadi gini, itulah makanya bahayanya kalau pakai soft lens yang bulanan. Jadi makanya kita biasanya kalau misalnya untuk menggunakan soft lens, apalagi yang udah sering iritasi, itu biasanya kita lebih merekomendasikan untuk pakainya yang harian, yang daily. Oke, jadi habis pakai langsung buang. Ya. Kenapa? Karena kadar Kenapa? airnya Karena kah? sebenarnya air untuk penyimpanannya itu terlihatnya bersih. Ya. Tapi jika kita memeriksanya entah di kultur ada bakteri atau tidak, atau virus atau tidak, belum tentu dia bebas dari bakteri atau virus, atau yang paling parah itu, yang paling seram adalah jamur. Oke, kita cut dulu mungkin perbincangan kita malam hari ini ya. Ya. Sepertinya ada seseorang juga yang akan kita undang malam hari ini. Dia seorang bintang tamu yang cantik, jelita, juga masih single pastinya. Penyanyi juga, dan pernah kita undang di sini, dan ternyata setelah 2 tahun tidak berjumpa dia sudah menjadi seorang gadis cantik yang sudah mature, kata Dokter Rahma. Iya, mature. Langsung saja kita panggilkan, siapa sih dia? Karina. Hai. Bener kan? Apa kabar? Karina. Cantik sekali kamu sekarang. Sekarang sudah makin dewasa. Perkenalin Dokter Tasya. Dokter Tasya. Dokter Tasya ini Karina. Ayo Karina duduk sini. Apa Pemirsa, kabar malam hari ini Karina kembali kedua kali ya? Kedua kali. Oke, sekarang kata Dokter Rahma katanya lebih mature ya kan? Apakah terkait juga dengan itu ada hubungan dengan musik yang akan dinyanyikan atau Lain nggak sih bagaimana? terkait dengan nama umur sih sebenarnya Dokter Yanti? Rahma ini Tambah 2 tahun. nggak apa-apa, kamu masih muda kok, 15 tahun terlihat lebih muda dari saya. Bagaimana? Lagunya sekarang genrenya apa nih mau nyanyi? Aku masih pop sih. Pasti pop ya, agak-agak galau begitu mungkin atau bagaimana? Kayaknya sih galau. Ada yang Judulnya apa ya? judulnya Patah Hati lagi. Patah hati pakai lagi di belakangnya. Oh, jadi berulang kali patah hati. Sepertinya itu cocok buat saya sepertinya. Oke, apa itu karena kisah pribadi atau bagaimana? Penjelasan siapa penciptanya? Penciptanya Tengku Syafiq. Tengku Syafiq. Saya pernah sering dengar tuh. Tengku Syafiq juga. Iya, 3 bagus ya. komposer. Iya, Tiga bagus. komposer. Saya suka dari Karina nih Dokter Yanti. Selalu kelihatannya anggun dan ayu dari dulu sampai sekarang. Bagus Anggun banget. dan ayu. Pasti dengan rambutnya. kasih. Saya nggak panjang soalnya Dokter Tasya, rambutnya sedikit-sedikit. Tapi jadinya ciri Lebih khas. muda ya. Dokter Rahma ciri khasnya dia memang. baiknya. Baik sekali memang. Kamu lebih mature akhirnya benar. Terima kasih. Oke, Karina sedikit berbicara masalah karir ya. Apa kamu masih hanya di dunia tarik suara atau sudah mulai main sinetron atau bagaimana? Kenapa film mungkin? Belum sih, cuman aku sempat iklan sih. Cuman kalau nyanyi sih akan terus ya sampai tua. Kalau ngelihat bentuk mata Karina ya, matanya tuh unik sekali, sama seperti aku sih ya, agak-agak Sendu. bukan sih, seneng duit namanya. Kamu menginterpretasikannya kepada Jadi matanya itu agak-agak sipit mungkin, ya kan? Sipit Ya, ya. Apa oriental. memang kamu ada garis keturunan dari China atau bagaimana? Aku ada keturunan Chinese, Belanda, sama Jawa sih. Aduh lengkap ya kamu kayak campur-campur. Tapi Belandanya nggak dapet. Belandanya nggak Makanya, dapet jadi ya? matanya sayu, pakai Sayu, tambah sayu. ayu. Nah, berbicara tentang mata nih.
tapi nggak tepat sama wanita ramah. Masa sayu ayu, masa ya sayang? Iya, baiklah. Dokter Yanti gimana sih? Nanti dokter Dara marah di rumah ya, baiklah. Berbicara tentang mata, nih kan tema kita adalah seputar mata nih, permasalahannya dan juga sebagainya. Kamu ada pernah berkeluh kesah tentang mata atau punya problematik tertentu dengan mata? Mungkin seperti saya nih, kalau misalnya menggunakan soft lens tuh masalah banget itu. Nah, aku kebetulan pakai soft lens juga. Oh iya, sama kita. Karena aku juga minusnya sama silindernya kan tinggi ya, Dok. Jadi kalau misalkan nyanyi, perform atau acara atau apa gitu, jadinya susah buat kalau pakai kacamata jadinya nggak bagus. Jadi terpaksa pakai soft lens. Nah, kebetulan tuh kalau soft lens perawatannya kan susah juga kan. Apa namanya? Kelihatannya bersih tapi itu dia yang tadi kayak ternyata kotor pas dimasukin ke mata sakit gitu. Pasti kan udah gitu yang paling parah sih aku pernah sampai ke dalam masuk soft lens ya. Pasti setiap orang atau kejadian dokter Rahma banyak dialami juga oleh semua orang ya. Setiap yang orang pasti soft lens-nya pernah. pasti nyungsep Lari masuk ke dalam. Oke, Iya, betul. banyak juga fenomena-fenomena di luar sana mungkin yang menarik untuk kita lihat. Di antaranya di dalam video yang berikut ini. Yuk kita saksikan fenomena apa yang berikut ini. Yuk. Pemirsa, sejatinya mata manusia mengeluarkan dua jenis benda pada kondisi tertentu, yakni kotoran mata dan air mata. Tapi inilah yang terjadi dengan Tina Agustina, warga Sumedang, Jawa Barat. Peristiwa mistis berlangsung setahun silam. Dalam mimpi ia diberi buah kelapa oleh seorang nenek, kemudian keesokan harinya mata Tina mengeluarkan butiran berwarna hitam. Mimpi itu pun berlanjut, sang nenek menyuruhnya membuka kelapa dan sejak itu matanya mengeluarkan butiran menyerupai berlian warna-warni setiap 5 hingga 10 menit sekali. Meski butiran kristal tersebut keras dan tajam, Tina tak sedikit pun merasakan sakit. Terheran-heran dan khawatir dengan kondisi sang anak, kedua orang tuanya telah membawa Tina ke rumah sakit dan butiran benda mirip mutiara tersebut telah diperiksa di laboratorium. Fenomena benda keras yang keluar dari mata telah beberapa kali terjadi di dunia. Namun hingga kini dunia medis masih belum mampu menjelaskan tentang fakta aneh tersebut. Sudah lebih dari 80 buah benda mirip mutiara tersebut keluar dari mata Tina. Sempat diduga bahwa benda-benda keras yang muncul dari mata merupakan air mata yang membeku. Hasil pemeriksaan dokter spesialis mata RSUD Sumedang dikatakan kedua mata Tina sepenuhnya normal. Tim dokter belum mengetahui penyebab kenapa air mata Tina membentuk butiran permata. Selain Tina yang bisa mengeluarkan kristal dari matanya, ada juga Hasna Mohamed Maselmani, seorang gadis belia berusia 12 tahun di Lebanon, di mana ia secara mengejutkan dapat menghasilkan butiran-butiran berlian yang langsung keluar dari matanya. Seperti air mata pada orang normal, Hasna dapat dengan mudah mengeluarkan berlian-berlian tersebut dari matanya. Cherish the love we had. We should cherish the love we had. Cherish the love, cherish the love, cherish the love. Tadi kata dokter, dan bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini bisa langsung menghubungi 021 515 5111. Sudah ada dokter Tasya, nanti akan siap menjawab pertanyaan Anda. Dan adanya Karina juga di sini, dokter Rahma. Pastinya, selain ada dokter Tasya, ada Karina. Dokter Tasya, tadi kalau kita melihat sedikit fenomena dari video tadi ya, mungkin bisa diklarifikasi kepada pemirsa di rumah sebenarnya seperti apa sih kenyataannya dari segi medis, dari segi saintis itu seperti apa? Apa benar mata itu bisa mengeluarkan namanya kristal-kristal seperti itu? Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan itu yang tadi dibilang kalau misalnya mata bisa mengeluarkan kristal berlian itu adalah sesuatu yang kayak untuk awamnya aja. Tapi sebenarnya sih itu secara sudah diteliti itu tidak mungkin terjadi juga. Kalau misalnya terjadi dokter Yanti, kamu seperti itu saya Kita nadain. kumpulin aja ya. Ya kan, Sepertinya tidak ada wanita bisa yang dijual kekurangan uang sedunia ini. Oke, jadi nggak boleh percaya hal seperti itu ya. Nah, terkait dengan tema kita malam hari ini adalah kalau yang namanya bagaimana sih kelainan-kelainan sakit mata seperti biasanya kita suka melihat namanya orang awam bilang itu belekan gitu ya kan. Mungkin dalam segi medisnya kita namanya apa, konjungtivitis ya dokter ya? Kan juga enggak, kalau belekan itu segi medisnya itu namanya kan sekret ya. Oh ya sekret. Diagnosisnya kita ngomongnya apa itu?
Konjungtivitis. Jadi, aduh saya lupa malum lah udah berapa tahun yang lalu ini bagian mata. bukan bagian kamu itu. Iya, bagian saya masih bagian kulit malunya. Jadi Dokter Tasya, jadi bisa dikatakan kan kalau kita bangun tidur Rahma, bangun tidur kadang-kadang pagi kan suka ada sesuatu yang berbau putih-putih kuningan juga pastinya. Itu kan normal kita bilang ya. Nah, itu taunya nggak normal bahwa itu merupakan suatu penyakit yang kita bilangnya konjungtivitis ataupun belekan nama awamnya itu bilangnya. Itu bagaimana cara membedakan bahwa ini secret ini, bahwa ini secret yang benar dan ini secret yang normal dan ini yang tidak normal, harus ke dokter mata. Bagaimana membedakannya, dokter? Jadi untuk membedakannya itu biasanya dari jumlahnya juga. Oke. Biasanya kalau makin banyak dan dia menyebabkan kita misalkan bangun pagi jadi lengket banget, habis itu disertai merah, gatal atau rasa sebelumnya biasanya sebelum merah ada rasa ganjel. Oh, yang mengganjal kayak ya. ada benda asing di mata, kita kayak mau ngeluarin tapi nggak bisa-bisa. Ngucek, Nah, kan? iya dikucek-kucek akhirnya. Nah, itu padahal sebenarnya itu adalah gejala awal dari mata merah atau Penyebabnya apa ya, konjungtivitis dokter itu ya? Penyebabnya ada 3 tadi yang saya tadi bilang. bakteri, Bisa virus, bakteri, dan virus alergi. atau alergi. Nah, tetapi kadang-kadang ya Rahma ya, mata kiri merah, tiba-tiba mata kanan juga ikutan merah. Penyebabnya apa? Karena mungkin karena tangan kiri terus pindah ke kanan atau memang biasanya dua-dua mata kena gitu? Jadi biasanya sih sebenarnya bisa hanya satu mata saja, Oke. nggak harus dua-dua. Cuman kalau emang tangannya bandel, jadi misalkan dia habis kucek, terus nggak sengaja dia ngucek yang satu lagi, nah itu karena memang menularnya itu lewat kontak. Jadi kontak dari air mata yang kita di. Nanti tentang si tangan bandel itu yang akan menularkan dari satu sini ke sini lagi, saya mau ngomongin tentang itu. Masalah software saya berasa tua banget kayaknya. Karina, Karena kamu harus ikut ngobrol sekarang. Karina tadi kan sudah mendengarkan penjelasan dari Dokter Tasya sendiri. Kalau misalnya ternyata tangan kita itu sumbangsi terbesar untuk bakteri, masuknya bakteri ya dokter ya. Kamu sendiri punya permasalahan dengan mata mungkin akhirnya menjadi merah satu sisi. sering. Paling sering. Apa itu bisa dia contoh yang sakitnya apa biasa di mata? tiba-tiba itu yang ganjel tadi terus merah kan terus aku kucek. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya ya dokter ya. Cuman aku kadang kalau kayak gitu Suka suka gatal ya? gatal ya. Terus akhirnya malah makin bengkak terus jadi apa ya kayak ada lendir-lendir yang di bawah situ. Itu apa sih? Memang karena infeksinya dan biasanya kalau ada dua, kita cara bedainnya antara dia apakah itu virus atau bakteri. Biasanya kalau bakteri itu lebih banyak lendirnya. Oke. Banyak yang lengket. Jadi kalau bakteri lebih lendir. Tapi kalau misalkan virus itu biasanya dia lebih banyak berair. Mata Jadi berair. ganjil berair tuh biasanya virus. Oke, jadi ingat tuh zaman dulu Kalau itu alergi? Kalau alergi gatal bener-bener gatal. benar. Oke, zaman dulu tuh waktu benar ya. SD saya masih inget banget itu teman satu kelas itu ada yang sakit mata. Iya. Entah bagaimana ceritanya menular ke saya. Jadi ternyata sakit mata itu nular nggak sih dok sebenarnya? Nular tapi salah lagi karena kalau dulu kan kita bilang kalau misalnya ada yang sakit mata jangan Gak boleh lihat matanya. Ya, betul. Lucu banget ya. Kasian banget ya. Jadi anaknya pakai kacamata hitam gitu. Jadi nggak kayak gitu. Jadi penularannya sendiri sebenarnya dari air matanya kita. Jadi gimana caranya kenapa bisa sampai kena? Mungkin dulu temennya habis ngucek, meganglah buku apa nggak tahu yang sama. Akhirnya dokter Rahma megang juga yang sama. Dokter Iya, Rahma benar. megang yang sama. Habis itu nggak lama lagi nggak Nama sengaja saya Rahma kok ngucek. dokter, tenang aja nggak ganti. Saya pikir Rahmo. Hey, Oke, kembali ke Karina mungkin. Kamu bagaimana cara mensiasati dengan Jakarta yang penuh dengan polusi, debu dan sebagainya ini untuk merawat mata? Karena untuk seorang selebritis, penyanyi, penampilan itu mata adalah suatu hal yang sangat penting. Bagaimana mensiasatinya? langsung digedein gitu matanya. Bagaimana? Apa ada trik khusus, tip khusus mungkin? Apa rajin pakai cairan mata iya. mungkin? Karena aku Membersihkan. selalu pakai soft lens, jadi aku selalu bawa cairan mata. Oke, pembersih Terus mata juga ya. kalau misalkan terlalu banyak debu atau misalkan sinar matahari terlalu terik gitu, paling pakai kacamata. Pakai hitam. kacamata. Oke. Dokter, nah kalau misalnya itu salah satu preventif ya yang Karina lakukan ya kan, untuk pakai kacamata dan sebagainya itu. Saya mau tanya tentang tetes mata, tapi nanti ya dok ya kita bahas. Saya baru mau potong udah tadi. ini. Tapi nanti kita bahas lebih banyak lagi seputar mata ini sangat menarik. Tapi saat lagi di Kata Siapa? Kata dokter. Why do birds suddenly appears every time you are near? Just like me, they long to be close to you.
semua di sini kata dokter. Jangan lupa bagi Anda di rumah yang ingin berinteraksi bisa telepon ke sini di 0215155111. Ada Dokter Tasya dan juga Karina yang cantik malam hari ini. Silakan Dokter Rama, mungkin langsung mau bertanya, tapi sebelum bertanya kita saksikan dulu video yang berikut ini. Yuk. Pemirsa, aktivitas kedipan mata yang dilakukan oleh manusia selain memiliki beberapa alasan tersendiri juga menyimpan beberapa fakta unik. Fakta pertama, perempuan bisa mengatur waktu berkedip. Pemirsa, dugaan bahwa perempuan lebih sering berkedip daripada pria ternyata sulit dibuktikan dengan fakta ilmiah. Namun kenyataannya, perempuan berkedip 2 kali lipat lebih banyak dibanding pria. Jumlah kedipan setiap orang berbeda-beda tiap menitnya. Namun rata-rata manusia berkedip 15 kali setiap 4 detik. Jumlah kedipan ini meningkat ketika seseorang dalam suasana cemas, gelisah, dan lelah. Seperti yang diketahui dari Men's Health, para peneliti menyebutkan bahwa perempuan yang tengah mengkonsumsi pil kontrasepsi akan berkedip 32% lebih sering daripada mereka yang tidak mengkonsumsinya. Fakta kedua adalah kedipan menginspirasi terciptanya sistem wiper mobil. Pemirsa, ternyata frekuensi mata manusia yang berkedip setiap detik menginspirasi Robert Kearns untuk menciptakan wiper pada kaca depan mobil. Ide tentang wiper ini terjadi pada malam pernikahannya di tahun 1953 ketika sumbat botol champagne terpental ke mata kirinya. Insiden ini menyebabkan ia mengerjap-ngerjapkan matanya dengan tak beraturan. Ia berkesimpulan bahwa mekanisme kerja wiper pada kaca depan mobil mirip seperti kedipan mata manusia. Fakta ketiga seputar kedipan mata manusia adalah bayi jarang berkedip. Sampai saat ini belum ada peneliti yang bisa menjelaskan mengapa bayi jarang berkedip dibandingkan orang dewasa. Bayi berkedip hanya 2 kali atau kurang per menitnya. Namun frekuensi kedipan ini akan semakin bertambah sering seiring dengan pertumbuhan sang bayi. Namun kedipan normal akan mulai didapatkan ketika anak sudah berusia 14 hingga 15 tahun. Sehingga dapat menciptakan ilusi optik 3 dimensi. Seputar mata tuh gak pernah ada habisnya, Dokter Yanti. Nah, kalau kita sudah melihat video tadi itu, Dokter Tasya, terkait dengan pertanyaan saya sebelum di break tadi, kalau misalkan kita kan tadi udah lihat mobil itu kan ada wipernya ya untuk membersihkan melumasi. Nah, kalau misalkan mata kita bisa membersihkan dan juga melumasi kalau misalnya kita berkedip seperti ini. Tetapi kalau misalkan terkadang kita merasa agak sedikit kering, lalu sedikit gatal, kita menggunakan tetes mata yang beredar di masyarakat sekarang ini beredar bebas. Boleh nggak sih, dan batas amannya sampai seberapa? Sebenarnya kalau misalkan normalnya memang kita dari hanya untuk berkedip saja itu sudah membasahi seluruh permukaan bola mata, dan memang benar mekanismenya itu seperti wiper mobil. Jadi memang dia arahnya itu dari sini ke sini. Di sini tuh ada saluran air matanya kita gitu. Nah, kalau misalkan mau pakai yang pelembab itu karena memang mata kering, dan biasanya mata kering akan diperberat dengan penggunaan soft lens. Jadi dengan penggunaan soft lens jadi memperberat. Kering lagi. Jadi mungkin sedikit mengatasi mata keringnya dengan sering-sering menggunakan tetes mata. Kalau sering menggunakan tetes matanya boleh, karena memang itu kan sebenarnya nggak ada bahan kimia. Jadi memang hanya air mata sama buatan dengan air mata aja, buatan. gitu. Oke. Nah, dokter, kalau sudah melihat dengan semua yang dikatakan oleh Dokter Rahma dan juga yang saya tanyakan beberapa, mungkin bagaimana sih cara kita mengobati untuk si konjungtivitis atau mata belekan berikut ini? Karena kadang-kadang kan kita mencoba untuk mengobati sendiri dulu di rumah, ya kan? Nah, sampai batas mana seseorang itu bisa harus segera mengobati dirinya itu ke dokter? Kalau memang dia masih bisa atasi sendiri dulu, bisa nggak? Gitu. Sampai sebatas apa? Sebenarnya kalau misalkan untuk konjungtivitis sendiri itu sebenarnya dia self-limiting disease. Jadi sebenarnya iya, jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri. Cuman kalau misalkan memang sudah sangat berat, sudah banyak sekret, banyak tai mata, habis itu dia memang merahnya dan gatalnya itu sudah mengganggu, memang kita sarankan langsung harus ke dokter mata. Parameternya dari si merah dan juga gatalnya itu? Iya, dan sudah banyaknya sekret kalau bakteri. Tapi kalau misalnya virus, balik lagi memang rasanya jadi kayak genang gitu kata pasien. Pasti selalu bilangnya berair sekali. Kalau kayak Karina, kayak saya dokter dan juga Dokter Yanti sendiri, kita kan menggunakan yang namanya soft lens. Dokter saya tuh jujur banget, saya kayak tua banget kalau bisa menggunakan soft lens, apalagi minusnya juga nambah dong, ya kan? Yang tadinya jadi 0,5 menjadi 1/4 sekarang. Nanti kita bahas lagi. Tapi saya terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Slamet di Cakung, Bu. Oke, Bapak. Langsung passwordnya dulu. Kata siapa? Kata dokter. Selamat Terima kasih, malam. Bapak. Langsung pertanyaannya. Gini dok, saya kan mata saya punya, ya, Silakan, Pak. dengan Pak Slamet. Iya, Ya, silakan. silakan Bapak. Ya,
Gini dok, mata saya kan udah min sama plus. Sudah min dan plus. Oke. Ya. Cuman kendalanya adalah saya kalau ngelihat siang matahari gitu, itu kalau ngelihat orang nggak jelas gitu. Oke, siang lihat orang nggak jelas. Oke. Minusnya berapa, Bapak? Minusnya 1, Plusnya? plusnya 2. Oke. Bapak kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Umur saya sudah 49. 49. Cuma itu saja yang ditanyakan, Bapak? 49. Oke. Dokter ada yang ingin ditanyakan lagi, Dokter Tasya? Bapak ada sakit gula atau ada tekanan darah tinggi sebelumnya sampai saat ini? Kalau yang lain sih nggak ada penyakit. Nggak ada. Jadi Bapak walaupun sekarang ada minus dan ada plus dengan kacamata penggunaan itu masih tetap kalau misalkan untuk siang hari agak susah kalau misalnya untuk melihat jauh atau baca. Kalau untuk baca susah karena silau gitu. Oh karena silaunya. Tapi kalau untuk jauh udah terganggu juga Pak. Melihat jauh sih sebenarnya masih melihat ya. Tapi Cuman udah karena faktor silau itu jadi seolah tidak cuman tidak tahu siapa gitu. Oke. Oke, Bapak Selamat nanti akan coba dijawab oleh Dokter Tasya. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Dokter bisa langsung jawab mungkin? Jadi sebenarnya kalau misalkan yang menyebabkan silau, pandangan silau itu apa? Makanya tadi saya tanya dulu umurnya berapa? Umur berapa? Karena biasanya itu paling takut kita kalau itu adalah gejala katarak. Iya, Jadi betul. katarak itu terkait dengan usia. Semakin bertambahnya usia itu katarak pasti akan semakin Oke. Jadi itu nggak bisa dihindari. Jadi kayak uban, Nggak bisa dicat kayak apapun ubannya Katanya itu sudah reaksi alami dari dalam tubuh ya. Iya. Silakan Dokter. Jadi kemungkinan besar itu sih bapak siapa tadi? Bapak Selamat. Bapak Selamat itu kemungkinan mungkin menderita katarak, tapi akan lebih pasti kalau bapak datang ke dokter mata. Bisa kita periksa dulu karena ada alat khususnya. Iya. bagian Oke, Pak Selamat cukup jelas jawabannya Dokter Tasya. Mungkin segera memeriksakan ke dokter mata. Langsung. Dilanjutkan Tasya, pertanyaan. langsung lanjut lagi. Itu tentang soft lens tadi. Tadi kan mata saya tuh minus seperti Tasya mungkin minusnya rendah. Karina maksudnya kok jadi Tasya. Itu minusnya rendah ya kan? Dari 0,5 tiba-tiba jut langsung ke 1/4 dan saya udah sempat panik dan frustasi sendiri. Nah, tetapi akhirnya dalam memilih soft lens itu sendiri, ya kan yang soft lens berwarna terutama itu dan saya silindris. Silindris 0,25. Nah itu yang repot ya. Itu yang repot. Kamu juga Aku ngalamin ada seperti itu. Jadi silindernya. kayak berbayang-berbayang gitu ya dok ya. Memilih soft lens itu ternyata yang silindris itu tidak ada ya dok ya. Ada. Oh ada sekarang. Ada soft Nah kalau lens. misalkan kita tidak Ketinggalan bisa, deh. kalau misalkan harus ke dokter mata. Kalau misalkan kita tidak bisa menemukan soft lens dengan silindris, tapi kita ingin menggunakan soft lens, kita akhirnya memilih soft lensnya seperti apa dengan kita punya keluhan silindris? Sebenarnya kalau saya lebih menyarankan kalau sering iritasi, habis itu ada keluhan mata, misalkan kering gitu, saya sih lebih menyarankan untuk lasik. Jadi Saya setuju, kuncinya dokter. adalah dokter Iya. Rahma segera datang ke Jakarta Eye Center untuk dilakukan lasik. Tapi kalau cuma 1/4 boleh. Nanti ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Aduh seru sekali. Pemirsa kalau berbahas masalah mata ini semua pada mau bertanya. Tapi berhubung waktunya, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Dia, cinta yang ku tunggu. Dia, lengkapi hidupku. Oh, dia, cinta yang ku tunggu. Menemaniku, mewarnai hidupku. Oh. Is it you? It's my imagination. Is it you? Kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dan sudah Dokter Tasya di sini dari Jakarta Eye Center yang siap menjawab pertanyaan saya Dokter Tasya langsung. Dokter Tasya penting. Dokter Tasya berbicara tentang lasik. Kalau misalnya
misalnya kita mendengar kata lasik itu, kalau minusnya itu parah tinggi banget baru bisa dilasik. Kalau Iya, cuma saya di atas 5 biasanya begitu benar. kan? Kalau cuma 1/4 itu bisa dilasik atau tidak sebenarnya. Dan aman nggak sih sebenarnya dilasik itu? Kayak saya takut banget. Tapi saya udah merasa tua dong. Kata dokter Tasya, aduh banyak. Oke, dok. Silakan. Sebenarnya sih kalau misalkan yang tanggapan orang-orang gitu bilang kalau misalkan lasik itu hanya untuk yang di atas 6, Iya. untuk yang lasik yang tinggi, minus yang tinggi itu sebenarnya salah. Salah Karena ya. sekarang untuk orang-orang kan banyak yang mau masuk kepolisian atau mau jadi pilot Iya, dan iya, mereka betul. hanya punya minusnya setengah gitu. Ya, Itu juga bisa kita lasik. Maksudnya jadi nggak bisa masuk jadinya kalau ada minus. karena Enggak, syaratnya Minus itu setengah aja sudah bisa dilasik. udah. Sekarang udah boleh setengah nih. Udah boleh. Oke, jadi berbahagia lah. Karena mau tanya batasan untuk minus atau silinder gitu gimana ya? Berapa paling besarnya? Ya, jadi kalau itu sebenarnya tergantung dari mesin lasiknya. Cuman mesin lasik yang terbaru itu untuk minusnya itu paling tinggi adalah 14. 14. Dan kalau misalkan untuk silindernya sekitar 6. Oke. Karina, kamu minus berapa? Aku agak tinggi sih, cuman beda. Kanan aku Kiri? 375, kiri 2,5. Jadi kamu sudah boleh lasik ya. Dan silinder. Nah, Oke. kalau kita berbicara Oh, tentang silinder lasik ya. dan juga teknologinya Dokter Tasya, itu kan pastinya harus kita menggunakan teknologi yang paling mutakhir nih, ya kan alatnya. Kalau Ya. misalnya di Jakarta Eye Center sendiri, ada nggak nih alat yang paling mutakhirnya seperti apa? Ada, jadi kali ini saya akan untuk kayak marketing lah ya, jadi pemasaran. Jadi sebenarnya Jakarta Center adalah yang rumah sakit yang paling punya teknologi paling terakhir nih. Jadi kita punya paling terakhir itu adalah nama teknologinya 6 dimension. Oke. Jadi 6 dimension itu apa? Dia bisa ada eye tracker. Jadi memang dia men-tracker semua gerakan mata. Jadi mau matanya ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah pas lagi dilakukan lasik itu lasernya akan mengikuti. Oke, jadi Tapi kan pastinya serem canggih dong, deh. Dok. Dalam bayangan saya Enggak, serem tapi loh, itu Dok, untuk lasik. meningkatkan akurasinya juga. Oke, dokter, terkadang kita sudah ngomong masalah penyakit mata pada orang dewasa ya. Saya punya anak kecil, agak-agak, dan Rama juga punya. Jadi bagaimana sih kalau penanganan misalnya sakit pada mata terhadap anak kecil, apakah berbeda, dosisnya berbeda, atau penanganan juga berbeda, atau sama? Pada prinsipnya tetap menggunakan obat tetes mata dan sebagainya. Iya, jadi kalau misalkan untuk anak-anak pasti memang ada untuk khususnya sendiri. Oke, dosisnya memang, ya. Iya, Oke. untuk tetesnya sih biasanya sama. Kalau memang bakteri ya kita menggunakan antibiotik. Tapi Oke. kalau misalkan memang virus, kadang-kadang kita menggunakan anti radang atau antiinflamasi. Tapi memang dosisnya pasti akan lebih kecil rendah daripada. dewasa. Oke. Dokter, kalau aku mau nanya, kalau misalkan di lasik itu di bagian mananya mata sih? Sebenarnya di korneanya kah atau di mananya? Iya, itu Oh, dia kornea tadi. ya. Iya, jadi memang di bagian hitam-hitam mata kita ini sebenarnya ada lapisan bening di atasnya itu. Jadi yang bikin hitam itu adalah si irisnya. Tapi Iya. sebenarnya kita itu korneanya itu bening dan itu akan yang nanti ditipiskan pada prosedur lasik Oke, itu. dokter tadi definisi, ciri-ciri, penyebab semua sudah kita. Penata laksanaan juga sudah. Tapi sebentar mungkin dokter Rama terima telepon dulu sebelum saya bertanya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Pak Edi di Jakung, Pak Edi, passwordnya Pak Edi kata siapa? kata dokter. Oke Pak Edi, silakan Tetangganya Pak pertanyaannya Slamet kepada Dokter kayaknya. Tasya. Ya, selamat malam dokter Tasya. Selamat malam Pak Edi. Ya, saya mau nanya, saya ini kan penderita penyakit hipertensi yang aktif makan obat terus setiap hari terkendali lah. Oke. Kemudian seberapa besar pengaruhnya hipertensi itu terhadap mata? Minus saya itu kalau jauh itu setengah, yang baca udah 3 itu baca. Oh, Bapak umurnya udah di atas 60 ya, Pak? Iya betul. Iya. jadi hipertensi saya itu sangat pengaruh nggak? Karena hipertensi saya itu kan ini tidak terlalu memberatkan karena saya makan obat terus kan. Kalau yang bisa mempengaruhi mata itu apakah hipertensi saya tidak terkendali atau bagaimana itu? Ya. Itu saya tanyakan. Jadi langsung dijawab atau? Oh, oke, nanti kita kan. Oke Pak Edi, kalau itu terima kasih banyak Pak Edi atas Iya. pertanyaannya. Silakan Dokter Tasya dijawab. Nah, jadi sebenarnya kalau hipertensinya itu sendiri akan mempengaruhi saraf matanya kita. Oke. Jadi retina. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pada tekanan darah tinggi takutnya ada perdarahan gitu. betul. Atau penyempitan pembuluh darahnya sendiri.
Jadi kalau misalnya tekanan darah sih lebih berpengaruhnya terhadap itu. Cuman kalau misalkan terhadap matanya tetap paling nomor satunya adalah usianya. Karena dengan bertambah usia tadi, jadi kemungkinan katarak itu akan semakin meningkat juga. Tadi Dokter Tasya kita udah sama-sama lihat ada VT yang seputar mata mengeluarkan kristal ya, air mata menjadi kristal mungkin ya tepatnya. Nah kalau misalkan mata mengeluarkan darah, nah itu bagaimana tuh penjelasannya? Sebenarnya itu adalah salah satu gejala dari konjungtivitis. Konjungtivitis yang memang dia saking infeksinya terlalu parah, terlalu berat, itu menyebabkan adanya lapisan. Jadi kita bilangnya membran. Ada membran. Jadi kadang-kadang kalau membrannya itu yang harus kita lakukan adalah membrannya harus kita angkat. Karena kalau enggak setiap kita kedip dia akan melukai kornea kita, itu mata ini. Jadi makanya kalau misalkan diangkat membrannya itu dia mengeluarkan darah. Itu ya makanya kalau misalnya orang-orang bilang sampai nangis keluar darah. Itu Oke, Dokter Tasya, kalau misalnya udah semuanya kita bahas tadi ya, mungkin ada juga pencegahannya dan kira-kira orang-orang yang rawan terhadap konjungtivitis itu bagian-bagian yang bekerja di bidang apa biasanya dan bagaimana solusi mungkin serta pencegahannya? Kalau untuk pencegahannya sendiri sih tetap nomor satu adalah menjaga higienisnya aja. Menjaga higienis mata ya. Jadi, dan tentunya tangan juga mungkin. Jadi maksudnya kalau misalkan memang dapat obat tetes dari dokter itu juga sebelum menetes dan setelah menetes harus cuci tangan juga. Jadi jangan sampai lupa Jadi cuci sebelum tangan dan juga. sesudahnya harus mencuci juga ya. Selain itu mungkin kira-kira orang-orang yang mudah sekali terkena konjungtivitis ini mereka-mereka yang bekerja mungkin di bagian di luar Bidang mungkin, apa, di bidang apa atau mungkin pengendara kendaraan bermotor-motor mungkin bagaimana itu? Iya, biasanya memang untuk pengendara motor akan lebih tinggi tingkat kejadiannya karena mereka kan terkena polusi atau kadang-kadang suka nggak pakai penutup helmnya itu. Jadi kadang-kadang suka kelilipan. Cukup juga. untuk dengan menggunakan helm aja, Dokter? Iya, atau pakai kacamata juga boleh. Pakai kacamata. Tapi kalau misalnya kelilipan itu tuh pasti menarik banget. Kalau misalkan kayak Karina sendiri, kalau misalnya kelilipan, Saya kelilipan kalau nggak cowok ini cakep. kamu kucek juga. Jujur deh, kamu kucek kan? Kucek kan? Apalagi kalau pakai soft Tahu lens deh itu semua. gimana ya, Dok? Iya, kan nggak mungkin disebul dong kalau misalnya tiba-tiba kita aduh kelilipan terus kita tiup-tiup kayaknya nggak mantep gitu hari dong. gini pakai Bisa tiup-tiup. di apa kalau misalnya kita rub begini tuh Massage. kayaknya lebih enak gitu dong. Sebenarnya tapi nggak boleh. Karena takutnya sebenarnya boleh tapi nggak boleh terlalu Keras. masif gitu, nggak boleh terlalu keras. Karena kalau terlalu keras yang takutnya tadi itu adalah melukai yang item-item mata Kalau kita. Jadi Karina namanya bilang, kemasukan benda asing mungkin ya, Dokter ya. Jadi Kalau yang Karina memastikan. bilang di dalamnya ada kontak lens gimana tuh dok? Kalau dalamnya kontak lens udah nggak boleh sama sekali. Udah nggak boleh. Nggak boleh sama sekali ya dok ya? Nggak boleh. Jadi Oke, ternyata menarik sekali perbincangan kita masalah mata ini dan Dokter Tasya. Terima kasih sekali atas Sama-sama. segala informasi yang sudah diberikan kepada Sangat kita semua. informatif sekali, Dan juga Dokter. Karina, terima kasih Iya, sekali atas sama-sama. semuanya. Mungkin nanti sebelumnya kita masih ada segmen terakhir sebelum kita berpisah dan Karina harus menyanyi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Just give me a reason, just a little bit enough, just a second when I'm broken to spend, and we can learn to love again. In the star is the rhythm in the scar on my heart. We can learn. Nah, pemirsa, nggak terasa di segmen terakhir ya. Sebelum ditutup mungkin Dokter Tasya bisa sedikit memberikan recap dari semua yang sudah kita bicarakan malam hari ini kepada pemirsa di rumah. ya. Jadi jika pemirsa memiliki ada keluhan kayak misalkan matanya ganjal atau memang berair atau merah dan gatal itu atau enggak misalkan tiba-tiba memang ada matanya menjadi buram, itu saran saya sih memang periksalah ke dokter mata karena takutnya memang ada penyakit mata atau infeksi gitu. Jangan Nggak boleh coba-coba dikucek ya dok ya. Nggak Tangan boleh harus tetap dikucek. selalu bersih, cuci tangan sebelum kita memegang area di mata ya benar ya dok ya. Betul. Nah kalau untuk mereka yang menggunakan Soft lens. itu gimana dok? Kalau untuk yang menggunakan soft lens, saya sih lebih menyarankan soft lens yang dipilih itu adalah yang harian, daily. Harian. Oke. Jadi bukan yang bulanan Baik, karena tadi sudah dikatakan yang ya lebih itu aman untuk ya. menurunkan kejadian infeksi. Oke. dan iritasi. Dan Karina, mungkin kamu dari sana bisa menjawab kira-kira apa harapan kedepannya mungkin dengan ini lebih hati-hati menjaga mata? Oh iya.
Yang pasti aku mau lasik sih kayaknya. Ternyata sangat bermanfaat ya. dari Alma Iya, kita. oke, kembali Dokter Tasya dan Karina, terima kasih ya. Sebelum mendengarkan Karina bernyanyi, mungkin Dokter Rama ada quotes buat pemirsa di rumah. Quotes kita adalah saat terbangun di pagi hari, anggota tubuh pertama yang dibelai dan dibersihkan dari sisa hidup hari kemarin adalah mata. Jika tak sayang dan rajin merawat mata, Anda akan membersihkan sisa hidup Anda selama setahun kemarin. Jadi kita harus terus menyayangi mata dan juga membersihkan area mata tentunya dengan seksama. Ya, karena kebersihan mata adalah hal yang sangat penting bagi kita. Pemirsa, terima kasih sekali atas segala partisipasi Anda. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter edisi Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 di stasiun kita kesayangan kita JAK TV. Selamat malam dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye. Silakan Karina.